Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah gosip tentangmu ya. Dan mungkin juga bisa energinya terbolak-terbalik. Kamulah yang bergosip tentang sahabatmu ya, karena ini energinya juga general ya. Energi banyak orang, ini bisa di dirimu, ini bisa energinya di orang-orang yang terkoneksi denganmu ya. Kira-kira gosip-gosip apa yang beredar di kalangan kamu ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, atau yang ada tertera di atas ini, silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, gosip-gosip yang beredar ya di energi kamu. Kita lihat ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu, di mana gosip-gosip yang ada saat ini tentangmu. Gosip tentangmu. Kabar burung ataupun apapun ya. Oke. Five of Pentacles ya, di sini bicara tentang keuangan. Ya. Berarti ada beberapa yang menggosipkan bahwa oh ternyata nih dia punya pinjaman ya, jangan kasih pinjam dia lagi, dia masih punya banyak pinjaman. Ataupun mungkin kondisinya kalau seandainya dia mau minjam duit ya, kalau seandainya dia bukan terkoneksi dengan kalian meminjam duit, berarti mungkin dia terkoneksi dengan orang lain, entah pihak bank ataupun dengan orang lain ya. Jadi macam contoh ya, mereka melihat bahwa kamu sekarang kok mobil kamu nggak ada, oh ternyata sudah diagunkan, oh ternyata sudah dilelang, oh dia jual karena kurang uang, dia harus membayar kebutuhan hidup ya. Terus dibilang juga di sini bicara tentang hemat ya, kok lampu rumahnya cuman satu aja yang nyala, tidak seperti biasanya. Oh, menghemat. Listrik sekarang kan lagi mahal. Jadi ada beberapa yang positif, ada yang negatif ya. Jadi mereka melihat tentang keuangan. Tetapi di sini lebih ke pinjaman. Ya, macam contoh, kok ada palang di situ ya. Tanah ini di dalam pengawasan pihak bank gitu. Oh, dia ada berhutang. Iya, dia ambil kredit gitu ya. Dia ambil kredit tapi nggak bisa bayar angsuran, katanya sudah terlambat. Makanya dari pihak bank memberikan peringatan. Nah, ini ada beberapa seperti gitu. Ataupun mungkin tetangga kamu ya, lihat kamu datangi oleh pihak bank atau orang yang menagih, entah pihak bank atau orang lain ya. Kok dia datang ke rumah dia, kenapa ya? Oh, mau tagih hutang. Ataupun mungkin kondisinya kamu yang ingin mengajukan kredit ya, akhirnya ada survei dari pihak bank. Jadi orang-orang di sekeliling kamu ataupun kompleks ya, tetangga itu pada lihat gitu. Dan akhirnya menjadi buah bibir, pembicaraan. Kemarin lihat ribut-ribut. Apalagi kalau ada orang yang ribut-ribut ya. Ini contoh kalau bukan pihak bank. Kalau pihak bank kan bicaranya sopan ya. Kalau dari orang lain ya, biasanya berteriak-berteriak atau suaranya agak kencang dikit. Orang kan telinganya agak-agak gimana gitu. Nah, ini ya. Jadi akhirnya
membuat kamu malu ataupun dirinya malu ya. Ini kalau seandainya ini kamu, berarti ada yang membuat kamu sudah tahu itu orang cerita gitu kan. Tetapi ya kamu kebal aja padahal perasaan kamu malu gitu. Kalau dia sama, dia kayak macam biasa aja padahal sebenarnya hatinya tuh sedih karena bicara tentang uang. Seperti gitu ya. Oke, berikutnya di sini gosip ya. Ini masih bicara tentang uang, tetapi di sini ada ketabahan ya. Ketabahan artinya saya kurang uang ya. Saya jatuh miskin. Jatuh miskin di dalam artian ada beberapa yang mungkin sahabatnya atau pasangannya pergi meninggalkan karena sudah nggak mempunyai apa-apa. Walaupun atau bercerai ya. Walaupun begitu digosipin ya dia tenang aja gitu. Maksudnya dia apa ya? Dia santai aja gitu. Ini bicara kalau ini kan bicara dia ada malu ya. Bicara tentang uang ada malu ya. Kalau yang ini lebih tegar ya, tapi memang bicara tentang finansial. Ini tidak semuanya akan terjadi ya, cuman ini yang saya ambil energinya yang paling besar ya. Jadi gosip-gosip ini kalau ini ada terjadi pada dirimu ya mungkin 1-2 ya, nanti saya kasih ini ya yang dibacakan ya, ataupun semua ya. Itu kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan, karena tidak mungkin semuanya mereka gosipin kamu semua yang saya bacakan di readingan ini, paling mungkin 1 atau 2 gitu. Jadi kamu mengambil hikmahnya saja kalau memang itu terbaca di kartu tarot ini ya. Di sini bicara tentang Queen of Pentacles ya. Ya artinya kalau kita bicara tentang gosip, ya dia merasa memang ada kehilangan gitu, tetapi dia sudah mengikhlaskan. Ataupun mungkin kalau seandainya kamu bercerai, kamu dimanfaatkan, kok dia sudah nggak dengan si itu lagi, oh dia kemarin ribut karena masalah hutang piutang gitu, oh gitu ya. Jadi orang melihat dari tingkah laku kalian gitu kan, kok kemarin dia bersahabat, kok sekarang nggak bersahabat lagi, kenapa? Pasti ada masalah. Nah itu ya. Ataupun mungkin tetangga dengan tetangga baku nggak cocok lagi ya, karena bicara tentang keuangan. Ataupun masalah rumah tangga, kok dia ini sudah nggak bersama, iya suaminya tinggalkan dia, kenapa? Ya mungkin karena dia mau yang lebih cantik, lebih kaya, ataupun istrinya yang meninggalkan ya karena kasihan dia sudah sakit-sakitan, terus dia lagi nggak punya uang, jadi istrinya kasih, ada yang seperti gitu. Tetapi orang yang digosipkan ini dia responnya itu tegar ya. Jadi kalau ini ada di posisi kamu walaupun kamu digosipkan, kamu kayak macam nggak peduli, karena seolah-olah kamu tuh yang dizolimi gitu, kamu yang dimanfaatkan, jadi seolah-olah ikhlas. Walaupun mungkin kondisinya orang gosip, ini kan gosip bukan berarti yang negatif saja ya, ada yang positif, artinya mereka, jadi kita jangan bicara gosip ini yang negatif terus ya. Ada orang yang mengambil pelajaran juga dari kisah kalian gitu, kisah hidup orang ya. Jadi kasihan ya, dia ditinggalkan suaminya ya, ataupun mungkin kondisinya sekarang dia sudah dililit hutang, baru barang-barangnya udah nggak ada, ya usahanya bangkrut, akhirnya harus ya merelakan, mengikhlaskan mungkin rumah atau mobil, kendaraan ataupun tanah ya untuk dijual. Nah ini ya. Tetapi bicara tentang keikhlasan, mereka tidak terlalu ini ya, tidak terlalu mau pusingkan ya. Jadi dia tahu bahwa ada masalah. Mereka, artinya orang-orang yang gosipin tentang kamu tuh tidak kayak macam orang dulu yang bagaimana gitu pikirannya negatif. Mereka tuh lebih memberikan empati kepada kamu. Karena ya tadi saya bilang kalau ini bicara malu ya, berarti memang ada penyesalan. Kalau ini enggak. Makanya saya bilang ini yang positifnya ya, mereka ambil pelajaran dari kisahmu. Oke, berikutnya di sini ada The Tower, ini sama ya, tentang perceraian tadi ya, hampir mirip ya. Tapi kalau yang di sini mungkin lebih ke entah bicara selingkuh, bicara ini kan The Tower ini runtuh ya. Jadi gosip ini tentang
kok dia sudah nggak bersama, oh ternyata dia cerai. Oh kenapa dia sudah nggak kerja, oh ternyata dia sudah resign gitu. Ataupun mungkin kondisinya, oh ternyata perusahaan sudah nggak bagus, jadi bangkrut gitu ya. Ataupun dibilang anaknya nggak naik kelas gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya sakit ya. Oh kenapa dia udah nggak pernah kita lihat, oh dia sakit. Ini bicara keruntuhan kan, berarti sehat bugar tiba-tiba lemes ya. Jadi ya sakit, terbaring sakit. Oh iya, nanti kita jenguk. Nah di sini ya, jadi mereka gosip ini bukan hanya, saya lihat di sini energinya campur ya. Jadi bukan gosip yang negatif, tapi ada gosip yang positif. Bukan gosip juga sih sebenarnya, ya mungkin kalau mau dibilang informasi gitu ya, penukaran informasi ya kalau yang positifnya gitu. Oke, berikutnya di sini ada King of Sword, di sini ada penantian ya. Bicara penantian di sini ada beberapa yang mungkin hubungan digantung ya. Jadi orang-orang cerita bahwa suaminya mana, suaminya lagi pergi ya. Oh sudah cerai belum? Nah ini bicara tentang hubungan gantung penantian ya. Ataupun mungkin kondisinya anak ya, anaknya di mana? Anaknya kerja di luar negeri. Oh iya ya, gitu ya. Jadi mereka bertanya di mana suami, yang artinya ada penantian di mana anak atau keluarga lainnya yang pergi jauh gitu. Dan bicara gosip di sini ada yang kalau bicara penantian ih kok dia pacaran lama kok belum nikah. Ini yang negatif ya kalau kita bicara gosip ya. Kok dia belum nikah, iya ternyata orang tuanya nggak restu, oh gitu, oh ternyata dia beda agama, oh gitu. Jadi cuman sekedar mereka tahu gitu. Kenapa ya ada pacarnya tapi nggak nikah, karena bicara tentang penantian. Oke, berikutnya di sini Page of Pentacles, ini masih ke keuangan juga. Wah, di sini ini ya, keuangan banyak ya. Jadi orang ini yang paling gosip ini tentang uang ya. Karena sudah 3 kartu tentang uang ya. Kalau bicara di sini Page of Pentacles, di sini saya merasakan memang goyang ya. Tadi sudah dibilang ya, sudah dari Queen of Pentacles dengan Five of Pentacles. Kalau di sini ya bicara hutang piutang aja. Dia banyak sudah diulang ya, berarti energinya tinggi sekali, di mana mereka gosip tentang kamu atau kamu yang menggosip tentang orang lain ya, tentang uang. Mungkin dia nggak punya uang, sudah miskin, terus banyak hutang ya, nggak punya pekerjaan. Nah ini ya, ataupun perusahaannya kolaps ya, goyang dan bangkrut ya. Ataupun mungkin kok kenapa ya dia nggak pernah live lagi, kok nggak pernah jualan lagi, oh ternyata dia warungnya udah tutup atau usahanya udah tutup gitu, usahanya merugi gitu ya. Jadi bicara tentang uang ya, bicara tentang uang. Wow, tinggi ya. Dan terakhir di sini ada Eight of Sword. Di sini ada yang menggosipin bahwa kamu tuh orang jahat ya, kamu tuh orang jahat. Jangan dekat-dekat dia jahat. Jangan dekat-dekat dia tukang gosip. Padahal ini dia yang bergosip, tapi dia tuduh orang bergosip ya. Ini ada yang memanipulasi, ada yang playing victim, ada yang menfitnah. Nah ini hati-hati, ini yang paling tajam sekali mulutnya. Ini ada orang seperti gitu ya, dimana dia tidak ingin orang lain dekat dengan kamu dengan cara menyebarkan isu yang tidak baik tentang dirimu. Jangan, dia itu orangnya pemarah. Jangan, orang itu jahat, orang itu gatal. Nah ini contoh ya. Jadi ya memberitahukan kejelekanmu, kekuranganmu ya. Ataupun mungkin bukan dirimu, tetapi dia menyebarkan fitnah. Yang saya bilang tadi ya, fitnah. Ataupun mungkin kondisinya dia pelakor, padahal nggak pelakor gitu, cuman temenan doang, tapi mereka sudah bicara pelakor gitu ya, pebinor ya. Ataupun nuduh-nuduh ya, kamu mencuri kan, atau kamu kamu pergi dengan suami, kamu selingkuh kan. Nah ini ada yang menuduh-nuduh, jadi akhirnya jadi buah bibir, wih dia selingkuh tuh. Nah ini ya, tapi ini bicara tentang penghasutan di sini ya, penghasutan supaya orang-orang menjauhi kamu ataupun berpikir negatif tentang dirimu. Untuk apa? Supaya jangan ada orang yang berteman dengan kamu
Nah ini, untuk mencari pembelaan-pembenaran. Macam contoh ya, kamu ada koneksi dengan pasanganmu tapi sudah bentrok, atau dengan sahabatmu bentrok, akhirnya orang tanya kenapa kamu cerai dengan dia, atau kenapa kamu marahan dengan dia, karena dia begini begini begini, dia jelek, ceritakan yang jelek-jeleknya kamu gitu. Padahal dia tidak berkaca bahwa bukan itu ya, bukan itu masalahnya, tetapi dia mengangkat supaya kamu itu di mata publik itu jelek. Nah itu ya, jadi dia gosipin kamu atau memfitnah atau playing victim, seolah-olah dia yang korban, padahal dia dalang dari semua permasalahan itu. Oke, jadi itu ya gosip tentangmu. Saya ambil kata gosip saja karena koneksinya di sini lebih besar yang negatif ya. Ya mungkin sekitar 70-30% juga ada yang positif. Ambil yang positifnya, diperbaiki, ambil hikmah dan pelajaran untuk yang negatifnya. Jadi jangan semua tarot itu kamu langsung saya sudah yang negatifnya. No ya, ada hikmahnya, ambil ya. Yang jeleknya dijadikan pembelajaran. Ya, banyak orang yang saya merasakan di sini energinya ya, cuman dengar doang, nggak mau ada perubahan dalam tindakan. Akhirnya hidup kamu nggak ada perubahan-perubahan juga, ya. Kalau kamu mau keluar dari kehidupanmu yang sekarang lagi terpuruk, ya harus ada tindakan, perubahan dari tindakan. Tindakan perubahannya bagaimana? Dari pola pikirmu dulu. Kamu harus berpikir yang positif, akhirnya tindakanmu positif, akhirnya hidupmu ke depan berubah menjadi yang positif. Nah itu. Tapi kebanyakan orang yang mendengarkan readingan cuma dengar doang, ekspektasinya mau positif, tapi tidak ada tindakan, bukti nyata bahwa saya melakukan perubahan hidup. Akhirnya hidupnya ya begitu-begitu aja, tidak ada perubahan. Karena teorinya tahu, tapi nggak mau dipraktekkan. Nah itu ya, jadi mungkin ke depan harus bisa dipraktekkan yang positif. Kalau orang menggosipin kamu, yang nggak usah digubris. Ya, kamu tahu ternyata memang saya salah, oke saya introspeksi, ke depan tidak boleh saya lakukan lagi. Kalau mereka menggosipin kamu ternyata tidak benar, ya sudah biarin aja, ada karma kok ya, nggak usah kamu balas menggosipin orang, nanti otomatis orang lain bilang ternyata apa yang dia katakan itu betul, dia tukang gosip juga. Karena apa? Kamu bergosipin tentang, kamu membalas. Jadi kita harus membalas dendam. Kalau kita bicara balas dendam ya, tapi bukan berarti saya bilang kamu yang harus balas dendam. Maksudnya kita kalau cara pembalasan yang elegan itu adalah diam dan izinkan semesta yang bertindak atas sakit hatimu. Itu aja. Gak usah kita yang pusing-pusing mau balas dendam ya. Gak usah mengotori tangan kita, mulut kita, pikiran kita untuk balas dendam. Tapi izinkan semesta, izinkan Tuhan. Ya, terkadang kita gak izinkan Tuhan karena kita mau dengan cara kita sendiri. Izinkan Tuhan yang membalas sakit hatimu. Ya, itu ya. Oke, kita lihat lagi ya. Semoga resonate ya. Kita lihat lagi untuk koneksi inisial dan zodiaknya. Saya mulai dulu dari inisial. Untuk inisial di sini, orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu yang tukang gosip ya, ataupun mungkin kamu menggosipin orang ini ya, atau cerita tentang orangnya ya. Ini energinya bisa vice versa, terbolak-terbalik. Dimana kamu terkoneksi dengan huruf M, P, C, ada JS, ada A, F, W, ada H. Maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas ya. Ada N, ada T, ada E, O, D, P, A-nya double, energinya up ya. B, G, L, J, dan F. Untuk koneksi kalian di koneksi inisial, kamu terkoneksi dengan M, P, C, J, S, A, V, W, H, N, T, E, O, D, P, A, B, G, L, J, dan F ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi ke koneksi dari zodiaknya. Oke, untuk koneksi dari zodiak, kamu terkoneksi dengan Libra, Sagittarius, ada Scorpio,
Aquarius, Aries, ada Pisces, ada juga Libra. Wah, Libranya double ya. Ada Leo dan ada Gemini. Oke, untuk koneksinya di sini Libra yang paling tinggi ya. Yang tukang gosip. Jadi untuk koneksi zodiak, kamu terkoneksi dengan Libra, Sagittarius, Scorpio, Aquarius, Aries, Pisces, Libra, Leo, dan Gemini. Oke, itu yang bisa saya readingkan untuk kamu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.